Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan membahas apa itu estimasi titik. Ya, kita membahas dulu yang paling sederhana. Kita mengestimasi statistik dengan cara estimasi titik. Estimasi titik itu adalah ya statistik yang paling sederhana ya untuk menebak suatu parameter. Di sini parameter kita lambangkan sebagai theta. Ya, parameter itu apa? Theta ini bisa saja x bar statistik atau s kuadrat atau lainnya ya. Jadi ada banyak parameter. Nah, ini kita lambangkan sebagai theta untuk melambangkan seluruh parameter ya. Nah, secara umum, jika x adalah random variable dengan distribusi fx dan mempunyai suatu parameter theta, maka sampel random ukuran n dari x kita ambil sampel random, kita akan gunakan statistik theta besar ini ya. Ini adalah theta besar. Yang ini ya, ini adalah theta besar. Yang mana adalah fungsi dari random sampling disebut sebagai estimator titik. Ya. Perlu kita perhatikan bahwa theta besar ini adalah random variable. Ya. Random variable yang kita nggak tahu nilainya dan berdistribusi sesuai dengan distribusi samplingnya. Kalau kita sudah mendapatkan suatu nilai numerik, yaitu kita hitung, sudah kita ambil data, maka yang tadi disebut sebagai estimator, sekarang kita sebut sebagai estimasi. Estimator titik. Kalau sudah ada datanya, kita sebut estimasi titik. Seperti itu ya. Ini definisinya. Suatu estimasi titik dari parameter populasi theta adalah nilai numerik tunggal, nilai numerik tunggal theta topi dari suatu statistik theta besar topi. Nah, statistik theta besar topi ini kita sebut sebagai estimator titik. Ya. Jadi lambang theta saja kita sebut sebagai parameter yang ingin kita ketahui ya. Lalu theta besar topi ini kita sebut sebagai estimator, merupakan random variable. Ini adalah random variable. Lalu theta topi kita sebut sebagai estimasi. Jadi sudah merupakan suatu nilai. Ya, seperti itu. Nah, theta itu ya bisa ini aja ya, bisa mu, bisa sigma kuadrat, bisa p. Itu tetanya ya. Jadi di sini tetanya itu bisa semua ini theta. Nah, lalu ini estimasinya ini adalah theta topi. Ya, tadi parameter adalah theta, estimasinya adalah theta topi ya. Kalau dilihat untuk mu min populasi kita estimasi dengan rata-rata sampel. Untuk variansi populasi kita estimasi dengan variansi sampel. Untuk P proporsi kita estimasi dengan proporsi sampel. Untuk perbedaan min kita estimasi dengan perbedaan antara dua rata-rata sampel. Untuk perbedaan antara dua proporsi kita estimasi dengan dua proporsi sampel ya. Ini yang paling masuk akal untuk digunakan di ini ya, secara matematically maupun technical gitu ya. Nah, misalkan contohnya tadi kenapa diberitahu seperti itu? Misalkan untuk mengestimasi min populasi kita bisa menggunakan rata-rata sampel atau median sampel atau mungkin rata-rata observasi terkecil dan terbesar dari sampel sebagai estimator titik ya. Jadi bisa saja satu parameter kita estimasi dengan median, dengan misalkan min populasi kita estimasi dengan min sampel, rata-rata sampel, median sampel atau lainnya itu bisa. Boleh. Tapi dengan syarat kita akan pelajari setelah ini yaitu sang estimator titik ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sifat-sifat tertentu, ya.